yang mengartikan beritanya jadi macam-macam. Oleh karenanya saya pikir saya harus menjelaskan supaya kasihan ini Bang Ketua Harian jadinya dimaknai berbeda penjelasannya beliau. Padahal itu saya yang minta, saya yang menginstruksikan kepada Ketua Harian karena saya memang mengupload materi saya di media sosial saya selaku pribadi sebagai warga masyarakat. Dan saya yakin, saya optimistis bahwa di sana tidak ada pelanggaran hukum, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan PSI dan normal-normal aja kok pernyataannya. Tapi hari ini saya didampingi oleh sahabat-sahabat yang kebetulan juga sedang udah bebas tugas semua nih ya dari kantornya masing-masing. Ada juga di sini ada sama-sama pendiri PSI juga, tapi hari ini hadir sebagai pribadi, sebagai sahabat-sahabat aja gitu. Jadi ada Sisi Shana, ada Sis Sheryl, ada Sis Danik gitu. Nah mungkin saya hari ini poin utamanya itu cukup 2 aja teman-teman, jadi supaya nggak terlalu membingungkan. Poin yang pertama adalah jadi menyikapi atau meresponi berita-berita yang sempat teman-teman tanyakan. Ketika minggu lalu ada pernyataan dari Ketua Harian Ahmad Ali. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pernyataan beliau itu didasari oleh permintaan saya sebagai pendiri partai. Bahwa saya melihat postingan saya ini saya lakukan sebagai seorang warga masyarakat meresponi sebuah isu yang sedang viral. Oleh karenanya saya selaku pendiri partai menginstruksikan kepada Ketua Harian, dalam hari ini Bang Ahmad Ali, agar tidak melibatkan partai, dan saya juga optimistis bahwa video saya itu tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya gitu teman-teman. Jadi karena saya menerima banyak sekali juga dari konstituen, misalnya dari masyarakat yang mengartikan beritanya jadi macam-macam. Oleh karenanya saya pikir saya harus menjelaskan supaya kasihan ini Bang Ketua Harian jadinya dimaknai berbeda penjelasannya beliau. Padahal itu saya yang minta, saya yang menginstruksikan kepada Ketua Harian karena saya memang mengupload materi saya di media sosial saya selaku pribadi sebagai warga masyarakat. Dan saya yakin, saya optimistis bahwa di sana tidak ada pelanggaran hukum, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan PSI dan normal-normal aja kok pernyataannya gitu. Itu poin saya yang pertama. Yang kedua, video Pak JK itu saya tahu dari media sosial dan juga media sebenarnya pertama kali. Ada apa nih? Kok rame-rame ada berita Pak JK dilaporkan oleh berbagai elemen masyarakat. Kemudian videonya ada banyak sih berseliweran di media sosial, di YouTube juga ada gitu ya. Jadi sudah banyak pro dan kontra, sudah banyak elemen masyarakat yang protes atas video tersebut. Barulah saya kemudian membuat video untuk meresponi viralnya pernyataan beliau. Nah, di dalam video saya tersebut, saya itu tidak mengupload atau merepost videonya Pak JK. Saya juga tidak memotong, saya juga tidak mengedit. Jadi saya ini hanya meresponi video Pak JK di mana saya melihat karena sudah banyak kontroversi yang beredar di masyarakat. Di situ di video saya mengatakan bahwa ini rawan sekali untuk disalahgunakan oleh kelompok-kelompok yang mungkin mau melegitimasi kekerasan misalnya. Atau juga saya bilang di situ ada baiknya Pak JK memberikan penjelasan. Nah itu kurang lebih
inti dari video saya meresponi viralnya video Pak JK. Sekali lagi saya tidak mengupload, tidak memotong, tidak mengedit, tidak juga merepost gitu. Sehingga saya optimistis tidak ada pelanggaran hukum di sana. Kalau dibilang kalau dibilang mengedit, saya lihat ada banyak narasi yang beredar, memfitnah dan sebagainya, saya pikir tidak pas. Dan oleh karenanya saya membuka diri seluas-luasnya kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut misalnya, asal silakan direfer kepada video yang saya posting, bukan yang sudah beredar. Tuh banyak banget saya lihat di media sosial yang sudah diberikan caption yang bukan saya membuat, dan juga dikasih judul-judul yang ditempel di video saya yang bukan saya membuat gitu. Jadi sebagai warga negara yang baik, saya siap untuk mempertanggungjawabkan dan saya optimistis tidak ada pelanggaran hukum di sana. Kira-kira itu teman-teman 2 poin saya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, monggo, silahkan. Mungkin mikrofonnya nanti bisa perlu pakai mikrofon nggak? Nggak usah, pakai. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke, dari mana Mbak? Iya. Saya bukan dipanggil ya, lebih tepatnya kita memang ada rapat, jadi kita ngobrol biasa aja, begitu. Jadi tidak ada pemanggilan, dan seperti tadi saya katakan bahwa ini memang video saya pribadi. Di situ saya bicara sebagai warga masyarakat, dan kalau saya lihat banyak sekali yang membuat komentar juga ya, sesuai dengan ekspresinya masing-masing lah di media sosial. Dan ini memang saya lampirkan sebagai pribadi Mbak Dian gitu, jadi tidak dibahas secara khusus, dan saya langsung membatasi bahwa itu konten saya pribadi, partai tidak usah melibatkan diri, dan saya optimistis tidak ada pelanggaran hukum di sana, begitu Mbak Dian. Saya ulangi tadi, saya yang meminta dan saya yang menginstruksikan kepada ketua hari ini adalah konten pribadi dan tidak usah melibatkan partai di dalam ranah pribadi, karena saya melihat narasi-narasi yang berkembang saat ini sudah ada yang menarik-narik itu ke partai, dan saya melihat itu tidak pas karena memang itu konten pribadi saya. Ya secara otomatis karena ini adalah hal pribadi saya Mbak Dian, tidak melibatkan partai, oleh karenanya saya tidak juga meminta pendampingan hukum. Kalau pendampingan hukum sebagai institusi jadinya terkait dengan institusi dong ya gitu. Jadi saya pikir itu tidak mencerminkan postingan saya sebagai postingan pribadi. Ya, oke. Kita makan aja. So, ini belum ada komunikasi. Kalau dari sayanya, ya tentu saya terbuka untuk namanya kita mau diskusi. Saya juga tidak pernah ada masalah apapun gitu kan sama Pak JK sebagai pribadi. Pernyataan saya pun juga Mas normal-normal aja. Oleh karenanya saya siap kalau mau dimintai penjelasan misalnya, atau mungkin Pak JK mau tanya apa sih konteksnya. Tapi kan yang kemarin melaporkan juga bukan Pak JK kan Mas ya? Ya nggak sih teman-teman? Ya kan? Apa ada kaitannya mungkin Pak JK dengan yang melaporkan? Nah itu teman-teman nih. Yang setahu saya kan bukan Pak JK yang melaporkan gitu. Jadi pertanyaannya saya agak bingung tuh kalau mediasinya dengan Pak JK. Sejauh ini belum, tapi kalau beliau terbuka ya ayo mari. Saya nggak pernah ada masalah sama Pak JK, kebetulan juga sudah agak lama nggak ketemu beliau. Nggak pernah punya masalah, teman-teman bisa cek track record pribadi saya nggak pernah punya masalah apapun dengan Pak JK. Gitu. Udah terwakili? Udah? Masih ada lagi kan? Kita makan-makan aja? Oke. Teman-teman terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir hari ini. Santai aja, silakan teman-teman habis ini yang belum makan tadi atau yang mau lanjut lagi makan silakan. Yang